Oke, selamat pagi. Ini orderan Bapak Riki Teworang ya, apartemen Puri Kemayoran. Ini satu lagi orderan Bapak Mardinah Narsim. Lampunya untuk Ninja 250 ya. Oke, kita review satu persatu ya. eh ini untuk Kijang Innova ya. Kijang Innova, rekomendasi saya Cree XHP second generation 30 watt, real 30 watt ya. Jadi seperti biasa kita harus sebutkan syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini cuma di level 30 watt ya. Sedangkan halogen biasa itu 55 watt. Jadi levelnya juga sudah hemat listriknya. Karena ada yang mengcounter omongan saya, "Pak, pakai LED bukannya harusnya hemat?" Iya, harus hemat, betul. Ini sudah hemat, Bro. Ini cuma 30 watt ya. Halogen standar bawaan mobil Anda 55 watt. Bahkan ada orang yang mengganti menjadi 100 watt. Ya, itu sadis, Bro. Reflektor rusak, meleleh, keriput-keriput segala macem lah intinya kalau Anda pakai halogen watt gede. Istilah kasarnya gosong ya. Jadi saya tidak merekomendasi, semua orang pabrikan mobil pun tidak merekomendasi Anda mengganti bolam 100 watt. Kecuali mobil-mobil zaman dulu. Mobil-mobil zaman dulu di bawah tahun 2000 itu reflektornya, lampunya masih beling. Beling ya. Mangkok mangkok reflektornya, kromnya dari besi ya, dari besi murni, dari seng. Sedangkan mobil-mobil zaman sekarang itu reflektornya, mikanya itu dari plastik ya, dari plastik, jadi berbeda. Jadi lebih tahan zaman dulu karena dari beling ya. Mau pakai 100 watt masih oke lah ya. Kalau kalau mobil-mobil zaman sekarang sudah diamond cut multi reflektor, Anda kasih 100 watt nggak usah lama-lama deh, Anda pakai sebulan atau 2 bulan itu mikanya itu akan pecah-pecah ya, pecah-pecah, kering dia. Pecah-pecah itu gara-gara kering. Karena kenapa? Overheat, terlalu panas ya. Jadi levelnya LED ini sudah lebih hemat jauh, cuma 30 watt ya. 30 watt ini setara dengan HID 50 watt ya. Kali ini kita akan membicarakan, membandingkan dengan HID karena masih banyak yang bertanya kepada saya, "Pak, HID katanya Bapak dulu HID masih lebih bagus dibandingkan LED." Iya, betul, saya ngomong apa adanya. Waktu itu teknologi LED, atau waktu itu LED kita juga belum menemukan yang bisa terang setara HID. Tapi sekarang di tahun 2021, Bro. Jadi Anda jangan nonton video yang udah lama. Kalau udah lama di tahunnya ya tentu HID waktu itu masih jaya, masih booming gitu ya. Nah, sama seperti saat ini video dibikin di 2021. Mungkin nanti Anda nonton video saya saat ini yang di 2021 ini, Anda nontonnya di 2025. Ya, tentu saya bilang LED bagus, mungkin di 2025 sudah ketemu laser mungkin. Atau sudah ketemu teknologi lain yang lebih terang, ya tentu kita berpindah dong teknologinya ya. Sama seperti zaman dulu internet pakainya modem, modem apa sih itu, kayak Telkomnet instan itu yang dial up ya, modem dial up, jadi pakai telepon, dia kabelnya masih twisted pair, terus kabel masuk fastnet ya, kabel Vision, First Media. Kalau sekarang koaksial kabelnya. Nah, sekarang udah zamannya optik ya. Jadi teknologi berkembang terus. Sekarang udah pakai teknologi optik, masa Anda masih mau pakai internet yang dial up? Kan nggak mungkin dong ya, seperti itu. Jadi ikutilah perkembangan zaman gitu ya. Jadi banyak yang bertanya kepada saya membandingkan lampu ini dengan HID. Satu, HID responnya lama. Responnya lama. Kenapa saya bisa bilang responnya lama? Karena HID itu butuh jeda buat nyala. Walaupun dia pakai HID yang balas, yang fast bright, nyalanya tidak secepat LED. LED itu instan. Jadi Anda masukin setrum, saat itu juga nyala. Ya. Jadi kalau Anda pakai LED, saat itu Anda masukkan setrum, saat itu juga nyala. HID pun juga begitu. Anda masukkan setrum, saat itu juga nyala, tapi lampu HID butuh pemanasan. Jadi dia nyalanya itu bertahap. Nyalanya bertahap, sedangkan LED tidak ada istilah bertahap. Dia dikasih setrum langsung ngaceng, intinya gitu aja. Nah, sedangkan kalau HID ngacengnya bertahap gitu ya. Kalau LED langsung
langsung berdiri, pokoknya langsung up. Ya, jadi keuntungan lain apa? Jadi kalau buat siang hari high beam LED bagus, bisa. Nah, sedangkan kalau high beam pakai HID, Anda baru tarik sebentar, si HID aja belum maksimal nyala, Anda udah lepas lagi, lawan arah Anda nggak kelihatan kalau Anda itu high beam. Itu ya, seperti itu. Nah, banyak yang bilang, Pak, pakai HID-nya yang fast bright dong atau quick start. Oke, pakai HID balas yang quick start atau fast bright. Jadi artinya dia bisa cepat nyala. Nah, kalau Anda pakai balas yang cepat nyala begitu, satu kelemahannya apa? Setrum mobil Anda, pemakaian setrumnya gede sekali. Waktu pertama kali dinyalakan itu bisa narik sekitar 20 ampere, 15 sampai 20 ampere. Jadi tiba-tiba aki mobil Anda ditarik 15 ampere satu sisi ya, kali 2 jadi 30 ampere ditarik. Jadi butuh perkabelan atau butuh aki yang sehat ya. Ya, jadi karena kenapa tarikan awalnya gede. Ya, jadi kalau yang fast bright tarikan awalnya gede sekali setrum itu. Ya, sedangkan kalau LED tidak ada tarikan awal. Kalau dia 3 ampere 3 ampere, kalau dia 2 ampere 2 ampere. Ya, kalau balas itu tarikan awalnya gede. Nah, kedua soal pemasangan kalau dibandingkan dengan HID. HID itu butuh kabel-kabel set, kabel relay set yang menjelimet untuk pasang. Ada yang ditarik ke aki, ada yang ditarik ke soket asli bawaan mobil, ada yang dicolokin ke balas, dari balas ada yang dicolokin ke bolam. Nah, sedangkan kalau LED ya tinggal colok ke soket original tanpa perlu kabel-kabel set ya. Nggak usah pakai kabel-kabel set, tinggal colok, simple sekali. Ya, simple banget, Bro. Ya, jadi keunggulan LED sudah lebih unggul dibandingkan HID di tahun 2021. Kenapa? Karena si LED ini sudah bisa mengalahkan terangnya HID. Zaman dulu belum bisa. Kenapa? Karena kita juga waktu itu lagi riset, mana sih LED yang bagus terangnya, fokusnya, stabil nggak. Makanya kenapa saya dulu bilang LED nggak stabil, ngedrop, masih terangan HID. Karena belum ketemu LED yang bagus, teknologinya belum sampai. Nah, saat ini sudah ketemu, makanya kita jabarkan LED bagus itu ada 6 syaratnya. Dan satu lagi akan nambah satu syarat, 7. Ya, 1, watt dan luxnya gede. Kedua, harus stabil. Ketiga, harus adjustable. Adjustable itu ini, bisa diputar, maju mundur. Sorry, untuk yang H4 adalah diputar. Ya, bisa diarahkan ke jam 11, jam 12 karena Indonesia itu right hand drive, setir kanan. Keempat, serviceable. HID nggak bisa diservis, Bro. Balas tidak ada yang bisa diservis, paten. Jadi ini tipe KRI ini yang saya jual, JLC, juragan lampu KRI, itu bisa diservis ya, syarat bonus. LED lain tidak bisa. Syarat bonus, saya ngomong syarat bonus, bisa diservis. Chipnya, terutama chipnya ya, chipnya bisa diganti. Kelima, bayangan gelap. Kenapa dulu kita belum bisa bilang HID LED mengalahkan HID? Karena soal bayangan gelap, soal fokus. Ya, syarat ketiga dan syarat kelima ini dulu belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena dulu syarat ketiga LED itu kita belum bisa mencari yang bisa di-adjust. Payungnya yang seperti ini, seperti halogen. Syarat kelima bayangan gelap. Dulu LED bayangan gelap gede-gede, makanya fokusnya nggak bagus. Makanya saya bilang HID waktu itu lebih bagus karena dia menyerupai halogen, 360 derajat sinarnya. Bolam HID itu 360 derajat, Bro. Sama seperti halogen ya. Dia tidak bakal ada bayangan gelap kecuali di bagian tiang ini. Cuma biasanya tiang ini ditaruh di bawah, jadi nggak ada masalah. Setidaknya sinarnya dia lebih 360 derajat. Hanya arah yang ke sini yang terhalang oleh tiang ini. Tapi sebenarnya bisa diakali. Tiangnya kita batang ininya kita buang. Jadi tiangnya hanya berupa jarum, kabel katoda atau anodanya dia. Itu ya, paham. Jadi kenapa HID waktu itu saya bilang lebih bagus? Karena dia sinarnya lebih 360 derajat tanpa bayangan gelap. Nah, sekarang LED juga kita mensyaratkan harus ada bayangan gelap. Tidak boleh ada bayangan gelap. Makanya kenapa selalu saya ngomong syarat kelima itu bagus, LED tidak, bayangan gelapnya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu besar. Karena kenapa LED itu bisa ada bayangan gelap? Karena LED yang umumnya di pasaran adalah sorotan samping, kiri kanan. Nah, sorotan samping itu ya
atasnya ini pasti tertutup oleh batang, oleh hidung ya, semua LED pasti ada batangnya ini. Jadi kalau pas kita arahkan ke tembok, batangnya ini menghalangi bayangan gelap. Bayangan gelap terhalangi. Ya, bayangan gelap terhalangi. Nah, bayangan gelap itu karena ini chipnya tipe Cree, ya, ada lensanya. Jadi dia nongol. Jadi lensa itu membantu pembiasan ke depan, ke bayangan gelap itu. Jadi istilahnya lensanya lebih nongol dibandingkan tiang ini. Nah, itu bagus, membantu dong bayangan gelapnya jadi kecil dan tidak terlalu gelap. Tetapi kalau LED-nya pipih tipis, ya pipih tipis seperti kertas, dia akan mendem. Kalau mendem, bayangan gelapnya jadi besar dan bayangan gelapnya gelap sekali karena mendem, kan terhalang. Jadi bayangan gelapnya besar. Nah, kenapa pakai chip ini ada lensanya? Ya bagus dong, gitu ya. Makanya syarat itu kita bikin nggak asal-asalan. Syarat yang keenam adalah tidak storing. HID banyak yang storing, bro. Banyak yang storing, ya. Banyak yang storing. Makanya kenapa nih saya bahas sedikit. Zaman dulu saya di modifikasi.com, ya. Waktu itu saya masih di 81 di DS. Kita ribut, bukan ribut, maksudnya sama-sama jualan HID terhadap HID Provision. Saya ngomong apa adanya ya. Terhadap Pak Didi, kita ngomong Pak Didi deh, jangan Didi, ntar nggak sopan. Ya. Terhadap Didi Circuit, ya, HID Provision, waktu itu kita ribut, bro. Saya di waktu itu masih memegang DS ya. Saya kerja di DS. Ya, saya ditarik oleh DS suruh membackup barang dia. Jadi HID Provision ini bilang dia tidak storing. Dia bilang HID lain storing, ya, seperti itu. Jadi HID itu banyak storing, bro. Ya, saya ngomong apa adanya. HID itu storing terhadap radio, storing terhadap audio, storing terhadap video di mobil Anda, ya. Jadi kalau HID itu storingnya bagaimana? Pas pada saat HID nyala, audio mobil Anda tuh bisa mendengung atau nging gitu ya. Apalagi terutama Anda yang sudah memodifikasi audio Anda pakai sound system. Kalau pemasangan kabelnya nggak bener, koaksial, groundnya segala macam, itu akan storing pasti. Ya, HID banyak storing, bro. LED juga banyak storing, tapi ini LED tidak storing karena kenapa? High quality. Makanya ada 6 syarat yang kita harus penuhi, gitu ya. Dan syarat terakhir, karena LED itu panas, butuh pendinginan, butuh pembuangan panas. Makanya kita harus bikin syarat yang ketujuh soal pendinginan, tapi belum saya matangkan. Kenapa? Karena soal kipas kita juga harus bahas. Soal heatsink, sirip-siripnya makin gede makin bagus, ya. Teknologinya double cooper. Banyak LED yang kipasnya kecil-kecil, bro, mini-mini. Jadi pendinginannya nggak maksimal. Nah, hubungannya apa pendinginan nggak maksimal? Satu, ke lifetime. Lifetime-nya jelek, cepat putus, cepat meredup, cepat ngedrop terutama. Jadi makanya kita bikin syarat bukannya asal-asal bikin. Jadi kita harus ada bukti uji klinisnya. Maksudnya kalau vaksin uji klinis ngomongnya ya. Jadi maksudnya kalau ini ada ujinya. Jadi seperti Anda bikin skripsi atau tesis kan Anda tulis berbagai macam, tapi kan ada dosen penguji. Bener nggak tesis yang lu bikin? Nah, sama ini juga begitu karena saya kebiasaan orang teknik, ya. Jadi bikin syarat bukannya asal-asalan. Bikin kesimpulan juga bukan asal-asalan. Jadi harus ada ujinya, diuji gitu ya. Makanya kenapa ada skripsi di kuliah gitu ya. Jadi harus diuji oleh dosen penguji gitu ya pada saat ujian skripsi, seperti itu. Sama ini juga. Jadi harus dibikin ujinya. Ya, syarat ketujuh pendinginannya bagaimana, apa hubungannya pendinginan dengan wattnya yang ngedrop gitu ya. Jadi harus ada ujinya. Jadi diuji juga pakai alat ukur. Makanya kalau sudah keluar hasil ujinya, kita baru berani ngomong, wah bolam ini bagus. Gitu ya. Makanya ada 7 nanti kemudian hari 7. Kalau 6 syarat itu kita sudah bikin dari 2-3 tahun yang lalu, bro. Cuma kita tidak sebutkan di YouTube. Kenapa? Karena kita pegang sendiri. Tapi belakangan ini kan saya tiap ada barang laku kita review. Jadi 6 syarat itu kita broadcast, kita sounding ya. Jadi harus ada 6 syarat menurut Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Bolam bagus itu. Gitu ya. Jadi kalau semua terpenuhi 6 poin, kalau semua terpenuhi ada 7 poin gitu ya.
Nah, 7 poin ini penting, 6 poin ini penting untuk saat ini. Kenapa? Karena itu saling berkaitan gitu ya. Nah, soal syarat kedua tidak boleh ngedrop itu nanti ada kaitan dengan syarat ketujuh. Jadi banyak LED di pasaran kenapa ngedrop? Karena kipasnya jelek, pendinginannya jelek. Dia panas, dia ngedrop. Segala macam alat ya, alat elektronik atau apa kalau yang namanya panas ngedrop. Anda punya apa? Pemancar HT, Anda punya rig, panas, wattnya turun. Anda punya amplifier monoblok, dalamnya suka ada kipas, panas, turun. Anda punya power supply, panas, turun. Anda punya motor, bore up, panas, turun. Makanya kenapa kalau motor-motor balap radiatornya gede, ya pendinginannya supaya bagus. Karena kalau panas ngedrop. Segala sesuatu kalau panas itu ngedrop, ya merugikan lah. Panas bisa merugikan, panas bisa menguntungkan. Panas diuntungkan pada saat Anda misal masak bakmi, Anda butuh panas, menguntungkan Anda, bakmi matang. Anda butuh panas, yang menguntungkan Anda seduh kopi. Panas yang merugikan apa? Ya di peralatan elektronik, lampu, merugikan. Makin panas makin rugi. Merusak chip, powernya turun. Powernya dimakan oleh panas, rugi. Kita nggak butuh panas di sini, kita butuhnya cahaya, gitu loh. Ya, saya sudah banyak ngomong, saya kali ini membandingkan dengan HID, nanti mungkin di kemudian hari juga kita ada orderan, kita akan bandingkan sedikit dengan HID supaya Anda paham. Saya edukasi Anda gitu ya. Jadi LED zaman sekarang udah lebih untung dibandingkan HID. Ya, kenapa? Lebih terang, Bro. Lebih terang. Ya. LED zaman dulu lebih rugi dibandingkan HID. HID masih lebih untung. Kenapa? Karena waktu itu kita belum menemukan LED yang stabil. Ngedrop, Bro, banyak. Dan terangnya masih kalah dengan HID. Ya. Nah, saat ini kita sudah menemukan, nah makanya kita jual, gitu ya. Kalau belum menguntungkan kita belum mau jual, ya seperti itu. Ya, oke, saya udah banyak panjang lebar berbicara. Kesimpulannya adalah kalau Anda mau mencari lampu yang terang, terus Anda cari HID, boleh-boleh saja. Cuma HID-nya yang Anda beli 300.000, ya nggak bakal terang, Bro. Kalau Anda mau beli HID yang ada harganya lah 1 jutaan, ya itu masih boleh dibilang bagus terang. Cuma kadang-kadang orang mau mencari HID, Pak, saya mau cari HID dong, budgetnya cuma 200.000, 250.000. Waduh, kalau Anda beli HID begitu memang di online ada, ya di online ada, cuma nggak bakal terang, Bro. HID yang harganya 1 jutaan aja balasnya sering mati, Bro. Apalagi HID Anda yang cuma 300.000. Ya, Anda berpikir dengan bersih aja, dengan jernih seperti itu. Anda juga, saya ngomong begini, HID udah kalah terang dibandingkan LED. LED yang seperti gimana dulu yang Anda harus beli? Jangan LED C6, jangan LED X3, jangan X9, jangan dong. Ya, jangan X3 terutama, jangan C6 karena itu LED sejuta umat ya. Yang nggak bisa mengalahkan HID lah, Bro. Yang begitu apa yang nggak bisa mengalahkan LED lah. Ya, sorry, nggak bisa LED C6, X3 yang nggak bisa mengalahkan HID, nggak bisa, Bro. Jadi ada standarnya. HID itu sekitar 1800 lux diukur di lux meter saya. LED ini bisa 3100 lux. Jadi Anda harus ada patokannya. Itu ya. 35 watt, 50 watt, 50 watt itu 1800 lux. Kalau 35 itu sekitar 45-an itu sekitar 1500-an kalau nggak salah luxnya. Saya sudah ngukur. Ya. Jadi Anda membandingkan HID, kita juga harus ukur watt dan luxnya, ya gitu ya, watt dan luxnya. Jadi jangan juga asal-asal bilang oh HID lebih terang atau enggak, karena saya orang teknis, segala sesuatu harus dibuktikan, gitu ya. Jadi HID itu sekitar 1800 lux 50 watt, ini bisa 3100 lux di atas 2000-an, ya. Jadi udah pasti lebih menang, ya, karena kita berdasarkan alat ukur bukan berdasarkan mata. Nah, kenapa banyak orang bilang HID cuma terangnya di reflektor, tapi tidak bisa dipantulkan ke jalan, tidak nampak di jalan. Betul. Karena kenapa? Saya udah bicara tadi kan, ada syarat ketiga adjustable dan soal syarat ke-5 bayangan gelap. Nah, itu penting. Gitu ya, makanya kita bikin syarat itu ada kaitannya. Nah, makanya daripada Anda bingung-bingung beli di mana, beli di online harga murah, daripada Anda beli lagi, barang tersebut jadi bangke, nggak kepake, terus Anda WA saya, Pak bisa titip jual nggak? Pak bisa tuker tambah nggak? Nah, daripada Anda begitu, mendingan Anda nabung dulu,
duitnya udah cukup baru belilah LED yang high quality ya, seperti itu. Anda mau nabung di saya juga boleh, tapi kalau Anda nggak percaya dengan saya, Anda nabung diri sendiri aja lebih baik ya. Duitnya udah cukup baru beli lampunya ya, seperti itu ya. Syarat ketujuh soal pendinginan kipas juga penting. Banyak orang tulis di spesifikasi ya, di deskripsi di Tokopedia, di Bukalapak, dia bilang kipas high speed 5.000, 50.000 RPM, 30.000 RPM segala macam. Nah, itu hanya tulisan belaka kalau saya bilang ya. Sama seperti lumennya di dus ditulis sebesar-besarnya ya. Lumen ditulis sebesar-besarnya, watt ditulis sebesar-besarnya, nyatanya tidak ada, bro. Banyak yang pedagang atau menipu Anda gitu ya. Pabrikan atau pedagang menipu Anda. Sedangkan kalau saya orangnya tidak mau tipu menipu. Saya ngomong apa adanya, ini 30 watt. Saya juga tidak bisa bilang ini RPM-nya berapa. Makanya saya perlu syarat ketujuh. Syarat ketujuh ini memang agak ribet karena kebanyakan alat ukur ya. Soal pendinginan kita perlu thermal cam. Thermal cam saya juga lagi rencana mau beli, bro. Harganya mahal, bro. Takometer tapi yang digital. Takometer yang manual dengan sentuh kita ada, punya bokap ya. Dulu bokap kan orang teknik juga, jadi dia punya. Tapi kan ini kan nggak bisa sentuh, jadi harus yang infrared itu apa, yang contactless, sama seperti termometer yang contactless ya. Jadi kita harus membuktikan berapa ini RPM-nya. Nanti kita akan kasih titik di sini, mungkin pakai tip X, terus diputar, dinyalain, kan ditembak begitu. Oh, ini ketahuan nih kipasnya 5.000 RPM gitu ya. Nah, nanti kita juga akan coba uji DHP apa merek-merek lain, Philips atau ada yang spesifikasinya high speed, ball bearing gitu ya. Kalau ball bearing nanti mah gampang, kita harus buka, kita hancurin gitu. Bener nggak dalamnya ada ball bearing ya kipasnya nih. Sebenarnya saya juga mempelajari ini, bro. Kita buka-buka ya kipasnya ya, segala macam. Makanya kita bikin syarat itu nggak bagus. Kalau ini pabrikannya dia bilang ini ada ball bearing, bro. Ya, ada ball bearing. Tapi kita juga nggak bisa ngomong 100% percaya karena namanya pabrikan di Cungko, Anda tahu sendiri, tukang tipu semua ya, cong tipu semua ya. Kita bisa membuktikannya dengan dibongkar, dalemannya kita lihat ya. Ya, seperti itulah. Makanya kita jualan LED juga nggak sembarangan. Kita uji klinisnya banyak. Ini saya jual LED ini butuh waktu 1,5 tahun loh untuk riset, untuk coba ya. Ada masalah nggak di lapangan gitu ya. Kalau banyak masalah juga kita nggak mau jual, bro ya. Saya orangnya begitu. Saya juga tidak mau menyusahkan kalian gitu loh. Anda udah beli barang bagus, saya juga nggak mau menyusahkan kalian. Saya mau kalian enak gitu loh. Kalian ini dalam arti adalah pembeli saya gitu ya. Ya, soal pemasangan jangan lupa pasang dulu ininya ya. Pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Jadi karet di tengah, kipas di belakang ya, seperti itu. Tinggal colok, ini juga sudah dirajut ya, sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik. Pemasangan tinggal PNP, driverless ya. Makanya kita menjualnya juga kita mencari yang istilahnya yang mempunyai syarat paling bagus dari poin-poin itu ya. Banyak yang bermasalah juga, LED Pak, LED saya kok high beam terus Pak, LED saya kok tidak bisa high beam segala macam Pak, indikator Pak itu Pak ini. Nah, makanya kita mencari LED yang istilahnya yang the best lah, baru kita mau jual gitu ya. Kalau LED yang banyak masalah, kita juga pusing, bro. Kenapa pusing? Karena kan pasti banyak komplain, bener nggak? Kita tidak mau dikomplain gitu loh. Jadi lebih baik kita jual yang udah pasti istimewa gitu ya, common ground, common positif bisa, karena mobil di Indonesia bolak-balik, bro, beda-beda ya. Ada yang pada saat di high beam tegangan di low beamnya tidak 0, ada yang masih 6 volt. Kalau drivernya tidak bisa menerima itu, jadi lampu Anda tidak bisa high beam ya, macam-macam lah penyakitnya. Nah, makanya kita menjual lah yang pasti-pasti aja gitu ya. Sampel LED banyak, Pak, saya dari ya, bro, sampel LED saya banyak, bro, dari pabrikan dari luar, chipnya Cree ya, segala macam. Tapi ada yang nggak bagus, ada yang bagus ya. Yang bagus kita jual. Banyak yang nggak bagus juga, bro ya. Drivernya nggak support mobil di Indonesia ya, segala macem. Wattnya ngedrop turun, kipasnya kurang kencang gitu ya. Terus soal belakang ini ada grill kipasnya. Nah, ini ya syarat ketujuh nanti. Kipas lebih baik ada grill. Grill itu maksudnya ada penyangga atau ada penutup kipasnya di belakang. Kenapa? Karena orang di Indonesia, mekanik atau kita atau siapapun,
pada saat masang, misalnya kalau suka neken-neken kipasnya, kalau versi terbuka ya, kalau versi terbuka tanpa ada grill, kipas itu bisa ketekan. Misalnya kalau pemasangannya sulit ya, tangan masuk-masuk ngobok, kipas itu bisa ketekan. Kipas bisa ketekan, asnya bengkok. Atau asnya bengkok, atau dia ketekan jadi dudukannya nggak sempurna, menggesek ke bodinya dan Anda tidak tahu. Jadi putaran kipasnya tidak terlalu kencang. Nah, itu mempengaruhi ke efek ke LED. Ya. Jadi pendinginannya kurang maksimal. Makanya ini penting, Bro. Ya, syarat ketujuh itu sedang kita matangkan. Apa aja sih poin-poinnya gitu ya. Jadi harus ada grill. Yang pasti LED yang bagus adalah kipasnya harus ada grill. Kalau yang nggak ada grill, resiko ya. Resiko karena tiap-tiap orang yang masang mekanik bengkel atau segala macam ya, skillnya kan kita tidak tahu. Kecuali diingatkan dan kecuali dia mau nonton. Di tutor dia mau denger. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak mau denger. Terutama mekanik-mekanik yang udah merasa umurnya lebih tua dari saya. Saya ngomong begini apa adanya, to the point. Jadi saya mohon maaf ya, saya tidak ada istilah mau menyinggung. Kebanyakan kalau mekanik-mekanik yang udah berumur ya, dia merasa kalau diberi tahu dengan anak muda, dia telepon dengan saya, dia suka nggak mau dengar. Saya ngomong apa adanya. Pak, hati-hati ya, kipasnya jangan ketekan. Dia kadang-kadang suka merasa, ah lu anak muda belagu, ngapain sih lu gini-gini, orang tua ya. Ada yang seperti itu loh. Jadi kipas ini bahaya sebenarnya. Bahaya kalau ketekan ya. Nanti saya contohkan deh. Ya, LED yang tidak pakai kipas, tutupnya tidak pakai kipas ya. Kipasnya tidak pakai tutup maksudnya. Jadi kalau kipas tidak pakai tutup ya, kalau Anda megang-megang begini, ini bisa ketekan atau Anda nekennya ke sebelah, asnya bengkok. Asnya bengkok jadi dia nyalanya godek, bener nggak? Nyalanya godek jadi nggak balance. Satu, nggak balance. Kedua, jadi putarannya nggak bener. Kalau asnya bengkok itu menyebabkan dia seret, geseknya sedikit, Anda nggak tahu, ya udah pasang nyala gitu. Jadi putaran kipasnya nggak begitu kenceng. Berefek kemana? Berefek ke LED-nya dong, pendinginannya kurang. Nah itulah bisa rusak segala macam. Dan hal-hal lain kalau yang tanpa grill takutnya kena kabel atau kesenggol kabel, jadi bisa nggak muter ya, segala macam seperti itu. Jadi Anda mendingan pilihlah yang ada grill. Karena saya pernah menemukan nih LED Pro 7 ya, customer kenapa dia LED-nya bisa redup sebelah. Oh, ternyata kipasnya itu tidak memutar dengan sempurna. Pas kita pelajari ternyata kipasnya itu kelihatannya pas masang ketekan bilahnya itu, jadi muternya nggak sempurna gitu ya. Jadi pendinginannya kurang, makanya LED-nya meredup. Komplainnya seperti itu, saya pelajari gitu ya. Nah kalau yang ada grill, jadi Anda tangan kan nggak bisa menyentuh ke bilah kipas ya. Banyak LED di pasaran yang tanpa grill ya, tanpa pelindung kipas ya. Nah ini sebagai contoh, di depan saya ada LED turbo ya. Ini ada bilah kipas, bukan bilah kipas, pelindung kipas grill ya, lebih bagus dibandingkan yang tanpa bilah tanpa grill kipas, pelindung kipas ya. Ini untuk Innova Grand, segera kita kirim ya. Ini mau di pick up menggunakan Gojek same day ya. Oke, cukup, nanti kita lanjutkan yang ini untuk Ninja. Kita lanjutin ya, yang seperti tadi saya sebut, ini udah kita packing untuk di pick up oleh Bapak Gojek. Nah ini untuk H7 Ninja 250 ya, 3 warna GL3, dan masuk lagi satu orderan H4 GL3, nanti juga kita akan review. Nah ini GL3 H7 ya, ini bohlam tipe H7 3 warna ya. Sudah double cooper ya, sudah double cooper, paling terang bro saat ini 30 watt ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, karena kita berbicara 30 watt ini bukan 30 watt tulisan ya. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak ada nggak yang lebih gede? Mungkin di luaran ada, banyak, Anda bisa beli di luaran ya. Cuma kalau saya istilahnya berbicara real aja, 30 wattnya dia adalah real. Jadi 30 watt real itu adalah diukur menggunakan alat ukur gitu ya. Sama seperti Anda kalau sekarang kan lagi rame soal knalpot racing, Anda aja bisa bilang knalpot berisik itu diukur bukan menggunakan kuping Pak Polisi, tapi diukur menggunakan dB meter. Ya sama, saya juga berbicara begitu. Kita mengukur ini wattnya ya menggunakan alat ukur watt meter dan lux meter gitu ya, paham? Jadi
Kenapa perlu yang namanya alat ukur? Ya kita mengukur menggunakan alat ukur. Jadi bukan berdasarkan tulisan gitu ya. Seperti itu. Nah, saya deskripsikan dulu ya apa spesifikasinya dia, apa keunggulan dia, apa kelemahan dia ya. Jadi ini H7. H7 ini ya kalau dipakai di motor-motor gede, dipakai di Ninja 250, R25 ya, Kawasaki Z800, Kawasaki Z1000, Yamaha R6, Yamaha R1, Honda CBR, ya CBR 600, CBR 1000. Pokoknya bolam-bolam yang menggunakan H7 lah. Kalau level di 250 cc ya Ninja 250, Yamaha R25. CBR 250 kan udah LED ya. Jadi ya pokoknya pakai bolam-bolam H7 deh, Pak, bisa pakai LED ini ya. Nah, kalau mobil dipakai di mobil apa? Mobil-mobil yang menggunakan H7. Kalau ini mau ditaruh di fog lamp, contohnya mobil fog lamp Wuling Cortez, Wuling Convero, Wuling Almas, DFSK Glory. Jadi mobil-mobil buatan Cungko, merek-merek Cungko yang fog lampnya mau 3 warna, Anda bisa pakai bolam ini H7. Ini mau dipakai di headlamp, contohnya headlamp mobil Chevrolet Captiva bisa juga, cuman kayaknya untuk headlamp saya kurang begitu rekomendasi. Bagusnya dia di fog lamp. Tapi kalau Anda mau taruh di headlamp ya boleh saja, nggak masalah ya. Jadi saya sudah jabarkan tipe-tipe yang pakai ya, H7 pokoknya. Anda mau pakai di Kia apa sih itu namanya? Kia yang mobil pendek yang pantatnya bulat, Sportage ya, atau Kia apa ya, lupa lah, pokoknya pakainya H7. 1 watt dan luxnya harus gede, dia levelnya di 30 watt, maksimum 3600 lux di dua buah chip yang nyala. Dia menggunakan center chip ya, Anda lihat center chip dan chip dempet. Chip putihnya di tengah, kuningnya nebeng di pinggir. Center chip dan chip dempet ya, dia center chip dan chip dempet. Chipnya ada 2, yang di tengah ini warna putih, yang kuningnya itu di pinggir ya, center chip dempet 30 watt 3600 lux maksimum ya. 1 syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede, dia levelnya di 30 watt 3600 lux. Kedua, stabil, iya stabil saya jamin. Ketiga, adjustable, terpenuhi adjustable, ini bisa diputar 360 derajat, putar maju dan mundur bebas, bisa diputar ya. Syarat keempat, serviceable, bolam-bolam ini nggak bisa diservis, rusak, buang. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kenapa? Karena tidak ada spare partnya. Semua level bolam yang menggunakan chip CSP, chip pipih begini nggak bisa diservis karena tidak ada spare part ya. Kecuali ada spare partnya pun Anda juga nggak mau servis, saya rasa mahal ya. Yang pasti adalah rusak, buang ya, rusak, buang. Syarat kelima, bayangan gelap kecil. Ya, bayangan gelapnya kecil, tidak besar, saya jamin. Saya ngomong begini saya berani nyoba gitu ya. Jadi kita berbicara fakta, bukan berbicara manis-manis ya. Jadi Anda bisa lihat kok reviewnya ya. Bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Anda lihat, kecil kan? Tuh. Ya. Kecil, Bro. Ya. Kecil dan tidak terlalu gelap lah. Ya. Dia chipnya chip tipis, jadi masih terhalang tapi tipis dan tidak terlalu gelap. Keenam, tidak storing. Ya, saya jamin tidak storing. Kenapa Anda perlu cari LED yang tidak storing? Karena kalau storing itu kalau di mobil ya mengganggu radio mobil Anda. Pas pada saat nyala radionya bisa mati suaranya, dan bisa mengganggu kerja komponen elektronik lain mobil Anda seperti sensor ya, sensor temperatur udara, sensor throttle body ya, segala macam lah, pokoknya bisa mengganggu ya. Makanya kenapa ada orang bilang, Pak, saya kok waktu nyalakan LED mobil saya berebet. Nah, itu yang kayak begitu-begitu Anda. Saya nggak bisa banyak ngomong soal mesin karena saya juga nggak begitu paham mesin. Kalau Anda berbicara hubungan dengan elektronik listrikan, hayu dah ya. Pemasangan tinggal colok ya. Kebetulan ini untuk Ninja 250 Fi atau R25 atau Ninja Karbu. Nah, kita akan coba nyalakan ya. Kebetulan saya ada reflektornya nih ya, ini reflektornya. Waduh, saya taruh di sini tuh kena air udah butek-butek aja, udah makin rusak ya. Makanya reflektor yang bagus-bagus saya taruh di rumah saya ya, jadi tidak berdebu, tidak ada air ya. Jadi butek-butek bintik-bintik ya, butek-butek bintik-bintik karena ini waktu kita mau coba kita lap ada air, didiemin, jadi rusak kromannya ya. Karena bagian begini kan sensitif. Jadi jangan bilang saya, Pak, pakai yang baru dong supaya outputnya bagus. Bukan begitu. Saya mengeluarkan baru terus, Bro, beginian ya. Cuma ya itu
karena di sini kotor ya, namanya workshop, dimain ditaro, dikencingin tikus mungkin atau bagaimana nggak ngerti, kena air ya, kena bocor, jadi rusak ya. Saya punya reflektor begini-begini masing-masing buat mobil, saya taruh di rumah ya. Kadang-kadang malam-malam saya coba, saya sebelum tidur iseng-iseng kalibrasi, oh mobil ini bagusnya begini begitu gitu ya. Nah kita akan coba deh. Ya, kita coba pemasangannya. Jangan lupa soal karet nih. Kalau di motor agak ribet pemasangan karetnya ya. Nah, Anda lihat di tembok ya. Ini kuningnya. Ini putihnya ya. Ini putihnya. Ini putih kuningnya. Ini kuningnya ya. Kelihatan? Saya ulang. Ini hasil output putihnya. Hasil output putih kuningnya. Hasil output kuningnya ya. Kuningnya tadi adalah di bawah. Kita mau balik supaya kuningnya di atas, bisa kita putar. Ya, nah ini kita kasih lihat hasilnya. Nah ini putihnya, ya ini hasil output putihnya. Dia karena center chip, Anda bolak-balik nggak ada perubahan karena chip putih tetap di tengah. Tapi kalau yang kuningnya Anda ubah, tuh dia sekarang di atas kuningnya. Nah ini kuningnya, ya. Putihnya nggak berubah karena kalau Anda bolak-balik begini, ya. Anda bolak-balik nih, ini kan pemasangannya bisa begini atau ininya begini, atau begini, atau ini dibalik begini. Ini bisa. Yang pasti sinar putihnya tidak akan berubah karena dia di tengah chipnya. Yang akan berubah adalah kuningnya karena chipnya putih di tengah, kan mau dibolak-balik tetap dia di tengah. Yang berubah posisinya adalah kuningnya di bawah atau di atas. Jadi itu efeknya seperti itu, gitu ya. Nah, tadi kita coba di reflektor yang sebelah sini. Nah, sekarang kita akan pindahkan di sini hasil outputnya bagaimana. Ya. Ini udah kita nyalakan. Nah, yang tadi mungkin yang sebelah kanan high beam ya. Saya juga lupa nih, Ninja Karbu ya. Nah, ini kayaknya low beam nih. Ya, ini low beam, putih kuningnya. Oh. Kuningnya ya. Ini low beam nih. Low beam ya karena dia lebih melebar. Yang tadi kayaknya high beam ya. Ini Ninja 250 Karbu ya. Low. Putih kuning ya. Kita mau balik dia juga bisa, jadi supaya kuningnya di bawah. Nih saya udah tunjukin kuningnya yang di bawah. Kalau tadi kan kuningnya di atas. Ya seperti ini. Kuningnya, putihnya. Susah banget nih soketnya nih. Ini putih kuningnya ya, kuningnya di bawah. Bagus sih kuning di atas ya, kalau dilihat dari begini. Nah, ya berat bro megangnya. Ya jadi intinya adalah ini bebas ya untuk diputar begini atau mau begini, bebas. Itu menentukan arah kuningnya di atas atau kuningnya yang di bawah ya. Ini untuk reflektor Karbu, Ninja Karbu. Nah, ini reflektor R25 ada nih saya nih, yang bukan R25, Ninja FI tapi yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri juga saya ada, nanti saya ambil deh di gudang ya. Kita buat nyoba-nyoba, buat ngetes-ngetes. Tapi kalau di rumah saya sudah ada, jadi saya sudah tahu. Ya.
Jadi ini saya nggak tahu nih untuk high beam atau low beam ya yang sebelah kanan ya. Sama tuh kotor berdebu. Nah kita akan coba pasangin ya. Musinya saya ada dua ya, jadi Anda tahu hasil outputnya. Kemarin kita jual buat IR6. Buat IR6 H11 ya. Memang cara pemasangan untuk motor Ninja ini agak sulit ya, jadi Anda perlu perhatian khusus. Jadi di soal karet juga agak ribet ya, jadi kawatnya harus dimodif-modif dikit supaya dia bisa gigit dengan benar ya. Agak sulit memang kalau pasang LED di motor-motor gini ya, karetnya ya. Kita kasih lihat hasil outputnya di tembok. Nah seperti ini, kayaknya ini sih untuk low beam ya, patternnya seperti itu untuk low beam, bukan untuk high beam nih ya. Saya nggak hafal ya untuk Ninja sebelah kanan itu low beam atau high beam. Kelihatan ya di tembok hasil outputnya. Karena kenapa? Lebar, lebih melebar itu biasanya low beam. Kalau high beam lebih spot ya. Ini putihnya, putih kuningnya di atas, kuningnya ya. Putih kuningnya, kuning di atas ya. Nah kita akan coba kuning yang di bawah. Tinggal putar aja bro ininya ya, tinggal putar aja. Jadi kalau Anda mau ininya tinggal diputar aja, bebas ya, diputar begini, ngerti kan? Kelihatan tuh. Nah sekarang kita coba kuningnya yang di bawah. Putih, kuning, putih, kuningnya di bawah kan? Kelihatan nggak tuh? Ya kuning, putih tuh, ya bagus sih kuning di atas lah, cakepnya ya, cakepnya kuning di atas bro. Jadi sinar kuning di atas, jadi posisi chip kuning adalah di bawah. Jadi ini full adjustable, Anda bisa putar begini ya. Itu sinar kuning putihnya perbedaannya di atas mau di bawah. Cuman yang saya bilang sih kuning bagus di atas ya, patternnya lebih bagus ya. Jadi pokoknya intinya ini adalah adjustable ya, adjustable itu dalam arti begini, ini bisa diputar ya, bebas ya, maju dan mundur ya. Untuk Ninja 250 ini orderannya ya, full adjustable, bohlam 3 warna ya, 3 warna chip dempet, center chip, 30 watt pendinginan double cooper PCB ya. Kipasnya juga gede, heatsinknya juga gede ya. Cuman pemasangan karet harus diperhatikan nih untuk Ninja. Saya ngomong apa adanya lah, untuk motor sulit pemasangan di kelipan dan di karet, jadi harus benar-benar bisa pasangnya ya. Tapi kalau soal colok soket tinggal colok ya. Oke, cukup untuk Ninja 250. Kita akan mereview yang H4 3 warna. Ini orderan selanjutnya ya, untuk Pak Prasetyo, Bos Singkong Keju Gempi ya, di Jalan Watu Lawang, Samirono, Argomulyo, Salatiga. Terima kasih Bapak Prasetyo sudah order ya, untuk Innova 2005. Jadi Kijang Innova Gen 1 ya, generasi pertama. Di order tipe H4 ya, memang H4 pakainya. Jangan lupa dicek juga headlampnya ya. Biasanya mobil udah agak berumur, mikanya agak butek karena jam terbangnya tinggi atau dalemannya kotor, itu harus cuci headlamp ya. Biasanya seperti itu. Cuma saya berharap punya Bapak headlampnya masih bagus. Biasanya yang mikanya sudah jelek itu biasanya sering parkir di luar ya mobilnya. Tapi kalau mobil parkir di garasi sih aman. Karena kenapa? Ya, matahari itu ada sinar UV. Sinar UV itu jahat ya, membuat mika plastik ya menjadi butek, berkerak. Nah, sama seperti mata kita ya. Jadi Anda semua mau lampu terang ya. Jangan lupa juga saya bagikan informasi ini ya. Saya bukan dokter tapi kita sharing boleh ya. Anda mau bilang saya curhat juga boleh, nggak masalah. Jadi kesehatan mata penting untuk dicek. Satu, cek gula darah. Gula darah tinggi bisa kena ke mata, bro. Ya, jadi hati-hati. Jangan makan manis-manis, jangan makan karbo. Yang penting olahraga ya.
Jadi gula darah mempengaruhi penglihatan mata. Kedua, katarak yang tadi saya bilang itu. Matahari jahat. Ya, kita kena sinar UV, jadi lensa mata kita ada selaput, ada kerak, sama seperti lampu mobil ya, Mika banyak dong yang butek-butek. Nah, itu gara-gara matahari ya, gara-gara UV ya. Makanya kalau Anda keluar pakai topi, kalau bisa pakai kacamata hitam ya. Ketiga, soal tekanan bola mata harus diukur ya, tidak boleh terlalu tinggi karena bisa menyebabkan glaukoma. Jadi tekanannya tinggi, jadi bola mata itu bulat, jadi bola matanya itu jadi lonjong atau bagaimana, jadi jarak antara saraf mata dengan lensa itu nggak benar. Nah, makanya bisa menyebabkan nggak kelihatan gitu ya. Jadi jangan lupa cek kesehatan, terutama yang sering kerja di luar ya. Katarak kalau belum parah kayaknya masih bisa ditetes obat itu keras, jadi bisa melunturkan selaput kotoran-kotoran itulah ya. Jadi ada baiknya cek ya 3 hal itu. Jadi kalau buat yang merasa matanya kurang terang, lampunya kurang terang, jalan malam nggak kelihatan, ada baiknya ngecek kesehatan kita ya. Di luar hal itu, kaca mobil depan Anda juga harus penting, bro. Jangan di depan dikasih 60%. Ada loh orang kaca film depan kasih 60%, tujuannya buat apa ya? Tujuannya buat apa? Ya, jadi efeknya mencari lampu LED yang segede-gedenya ya. Udah terang, tapi kalau kaca filmnya gelap juga percuma. Jadi sama aja seperti Anda jalan malam pakai kacamata hitam. Ya. Gitu ya. Jadi maksimal kayaknya 20% ya. 20% ini pengertiannya harus dicek juga. Kalau nggak salah indikator kaca film bagus atau tidak, atau kaca film gelap atau tidak, kayaknya ada istilah VLT ya, Visible Light Transmittee. Pokoknya intinya orang sering sebut 20%, padahal VLT-nya mestinya 80% ya. Jadi istilah itu harus dicek dulu. Pokoknya intinya kalau depan setahu saya pakai clear atau maksimal 20% ya. Kalau orang yang pakai 40% atau 60% sama aja Anda seperti jalan pakai kacamata hitam malam hari. Ya, makanya nggak kelihatan, makanya nyari lampu yang seterang-terangnya. Padahal lampunya udah terang, bro. Cuma gara-gara kaca film mobil Anda hitam ya mau nggak mau nggak terang gitu ya. Ini bohlam GL3 ya, GL3H4. Bohlam ini paling terang saat ini untuk 3 warna ya, untuk kelas 3 warna ya. Untuk kelas yang bisa berubah warna ini paling terang 30 watt dan stabil ya. Satu syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Level dia di 30 watt, halogen mobil Anda 55 watt, bro. Ini 30 watt, setengahnya wattnya, tapi terangnya bisa 3-4 kali ya dari bohlam halogen Anda standar. Kedua, harus stabil. Halogen itu stabil, bro. Ya, Anda nyalakan 55 watt, Anda dari Jakarta mau ke Jerman, Anda nyalakan terus sama 55 watt. Ya, wattnya. Nah, LED itu banyak yang nggak stabil. Baru dinyalakan awal gede 40 watt. 10 menit kemudian turun 30 watt. 10 menit lagi turun lagi jadi 25 watt. Banyak, bro. Awalnya doang gede. Jadi makanya LED itu ngedrop. Ya. Nah, kita tidak menjual LED yang ngedrop. Saya menjual ini juga saya riset dulu, saya uji pasar dulu, uji coba dulu, bagus nggak, responnya bagaimana, bagus nggak, kita pakai dulu sendiri, kita nyalakan dulu di meja 24 jam, mati nggak dia. Misalnya kalau mati kita mau jual juga kita nggak pede, saya nggak pede jual seperti itu. Banyak yang menawarkan saya suruh jualan, bro, lu bantu jual dong barang gua, teman saya ya, teman kuliah, ada juga yang kenal di media sosial, ada juga kenal di main motor, gue punya barang nih bro, import, bantu jual, ya nggak apa-apa, kirim ke workshop, kita coba, kita tes, kalau hasilnya memuaskan ya kita jual. Kalau saya hasilnya nggak memuaskan, saya mau jualnya nggak enak gitu loh ke customer. Pastikan yang kena komplain kita, gitu ya, karena saya selain berjualan, saya juga hobi, saya ngomong apa adanya, saya to the point. Kalau jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus, gitu ya. Seperti Automac BC, saya discontinue, kenapa? Karena banyak masalah barangnya dia. Tapi memang ada merek lain, ada tipe lain maksudnya dari Automac yang bagus ya kita jual, gitu loh ya. Ketiga, adjustable. Nah, adjustable ini penting, bro.
Ya, adjustable ini penting. Kenapa? Karena ya sama lah seperti Anda udah sering saya jelaskan, Anda naik sepeda, sepeda itu dipakai sama anak Anda atau dipakai istri Anda atau dipakai sama Anda, bangkunya kan bisa dipendekin, bisa ditinggiin. Seperti anak Anda tumbuh berkembang. Waktu awal dia beli belum nyampe, bangkunya dipendekin. Giliran nanti sudah agak gedean, bangku ditinggiin. Nah, sama LED itu begitu, harus bisa di adjustable. Karena kenapa? Tiap-tiap mobil mempunyai karakter reflektor kan berbeda-beda. Ya. Nah, makanya ada baiknya bisa di-adjust. Kadang-kadang nih, saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang kaki 3 ini ada reflektor yang di arah jam 12, ada yang arah di jam 11.30, ada yang di arah jam 11. Ya, bener nggak? Kalau yang di arah jam 11, tentu kalau ini dikasih di arah jam 11, terlalu miring sudutnya. Nah, tentu kita harus geser ke sini sedikit. Ngerti nggak? Paham kan? Ya. Kadang-kadang ada LED yang kaki 3-nya itu udah di jam 12. Ada juga yang kadang-kadang di 12.30. Tapi pada umumnya mobil di Indonesia antara jam 12 sampai jam 11. Ada yang di jam 12, ada yang di arah jam 11, ada yang di 11.30. Nah, kalau ininya udah di jam 11, tentu kalau Anda ininya settingin ini tegak lurus dengan ini, terlalu miring, rugi juga terlalu miring. Jadi kalau kayak pesawat, sudut elevatornya terlalu miring ya, pesawat itu bisa jatuh, stall ya, apa gimana saya nggak ngerti karena saya bukan pilot. Anda kalau mau nonton begituan supaya Anda canggih, mungkin Anda nonton YouTube-nya Kapten Vincent mungkin ya, atau Anda cari di YouTube bagaimana soal sudutnya terlalu miring ya, kalau pesawat bisa stall. Kalau ini sudutnya terlalu miring, cut off-nya terlalu nekuk, padatnya akan kurang juga, makanya Anda harus geser ke sini sedikit. Gitu loh. Makanya kenapa LED ini harus bisa di adjustable. Ini adjustable-nya banyak, Bro. Ya, tuh. Tapi ini di adjustable juga enak, Bro. Sistemnya sistem slide. Sedikit aja juga bisa. Ada yang adjustable-nya ada pakai pelor di situ. Jadi tek gede jarak mainnya. Nah, kalau ini jarak mainnya cuma setengah mili atau 1 mili bisa. Enak. Putarannya jadi sedikit. Gitu ya. Jadi kenapa saya bilang syarat ketiga LED adjustable itu penting? Ya. Karena buat mencari titik fokus, mencari cut off, menghilangkan bayangan gelap, karena kan ini LED tipe sorotan samping. Ya, sekarang kondisi hujan nih, berisik banget. Hujan gede, badai. Jadi LED ini tipe sorotan samping, ya. Sedangkan reflektor kita yang bagian paling penting itu di atas. Nah, atasnya ini kan ketemu bagiannya sini bagian gelap. Nah, kadang-kadang di reflektor sini suka ada garis-garis 3, 4. Nah, itu di situ bagian yang paling penting. Nah, bagian paling penting itu kita masih bisa setting kalau bisa diputar. Jadi supaya ininya masih terima padat. Sinar yang jatuh di sini masih terima padat. Gitu ya. Saya sudah jelaskan waktu itu pakai reflektornya Toyota ya. Nih. Di sini itu kalau di Avanza ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada mobil yang 3, ada mobil yang 6, macem-macem. Pokoknya intinya adalah yang bagian paling penting bagian atas. Nah, kalau LED itu bisa disetel, jadi kita masih bisa dapetin misalnya di tengahnya aja atau di pinggirnya aja. Jadi supaya tebal di tengahnya dapet. Nah, makanya kenapa perlu LED yang adjustable. Nah, adjustable ini syarat ketiga ketemu dengan syarat kelima, bayangan gelap. Itu satu kesatuan, nyambung ceritanya. Ya, jadi kita harus mencari LED yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Tapi karena ini LED chipnya PP, bolamnya 3 warna, bukan seperti Cree yang ada lensa, mau nggak mau dia tenggelam ke dalam. Nah, makanya bayangan gelapnya agak gede. Nah, makanya ada syarat ketiga dan syarat kelima yang menjadi satu kesatuan. Kenapa dia perlu bisa di adjustable? Karena untuk memaksimalkan cut off, memaksimalkan bayangan gelap. Ya, seperti itu. Keempat, serviceable nggak bisa karena tipe-tipe LED ini nggak bisa diservis. Bukan cuma ini aja, merek-merek lain semua yang chipnya seperti ini nggak bisa diservis, bro. Anda mau beli Philips, mau beli Osram, mau beli merek Pro 7, mau beli Automac, mau beli apapun yang beredar di pasaran tidak bisa diservis kecuali Cree. Mungkin bisa diservis kalau spare partnya ada, dan spare partnya itu harus ada yang jual gitu ya. Kalau ada jual bisa diservis. Kenapa Cree bisa diservis? Karena spare partnya ada jual, bolamnya, chipnya, ya seperti itu. Storing, ini tidak storing, bro. Saya ulang-ulang terus syarat bolam bagus, ya, karena penting. Banyak orang yang WhatsApp saya, Pak, saya mau cari bolam bagus. Saya juga tahu, saya juga mau jual yang bagus. Tapi bagusnya saya dan bagusnya Anda harus sama, baru bisa kita ketemu, bener nggak?
Sama seperti Anda mencari pacar. Anda mau cari pacar yang cakep, semua orang juga mau yang cari yang cakep, bro. Kalau bisa yang bohai, yang ini, yang itu, ya masing-masing orang punya syarat, bener nggak? Nah, kalau bolam ini Anda mencari bolam bagus, saya juga mau menjual yang bagus. Semua orang juga pasti mau menjual yang bagus dengan harga murah, bener nggak? Nggak ada orang mau jual barang jelek. Karena Anda lihat semua deskripsi di toko-toko online, semua ditulis indah-indah. Mereka ngerti atau tidak, pokoknya intinya gue tulis dah, gue copy paste. Kebanyakan seperti itu. Saya nggak berani mengcopy paste tulisan orang kalau saya tidak mempunyai buktinya, gitu ya. Saya juga masih sering ditegur oleh orang yang transfer langsung, Pak, amanah nggak? Saya nggak mengerti maksud amanah apa. Intinya adalah saya mau jualan jujur, barang yang Anda sudah transfer kita akan segera kirim. Itu aja intinya yang saya tahu. Ya, saya spesifikasi juga tidak mau membohongi Anda. Yang pasti ini adalah 30 watt, levelnya 3600 lux maksimum. Sudah saya jelaskan syarat-syarat lainnya, ya, sudah terpenuhi. Jadi bagusnya saya, menurut saya begitu. Nah, bagusnya menurut Anda bagaimana? Kalau Anda mengejar cuman, Pak, saya mau yang bagus, harganya murah, ya saya nggak punya barangnya, seperti itu. Tapi kalau Anda mau barangnya bagus, memenuhi syarat yang saya sebutkan, ya Anda bisa beli, gitu ya. Karena banyak orang jualan di online, ya, sama seperti begini. Tadi pagi baru saya lihat iklan motor Honda CB1000 warna hitam, barangnya ada di Jogja. Itu saya tahu motornya itu bekas di Jakarta, teman sendiri yang pakai. Itu bekas kecelakaan. Dia bilang spesifikasinya barang mulus, belum pernah tabrakan, belum pernah jatuh, belum pernah ini. Ya, begitulah, susah ya. Makanya kalau Anda beli motor gede mesti punya teman, punya channel yang tahu historisnya itu motor. Banyak yang mengutak-ngatik speedometernya, kilometernya dikurangin, ini itu, ya. Karena saya melihat di zaman sekarang sulit mencari orang jujur, ya. Saya ngomong apa adanya. Memang masih ada, cuman kalau berurusan dengan uang, berurusan dengan duit susah, ya. Yang pasti semua gue mau dapat duit lah yang gede, gitu ya. Gampang dapat duit, tapi kejujuran nomor sekian. Makanya kenapa banyak orang WA ke saya juga, Pak, amanah nggak, ya mungkin maksudnya itu, ya. Karena saya juga nggak mengerti maksudnya apa, dan saya juga bukan muslim, saya ngomong apa adanya itu udah, ya. Tapi kita berusaha jualan jujur, ya. Anda suka Anda beli, nggak suka, kalau Anda merasa saya menipu Anda, mendingan jangan beli. Itu aja, to the point, ya. Saya bukannya berarti sombong atau ngomong kasar-kasar atau ngomong marah-marah, ya. Memang saya karakternya begini. Anda kalau follower saya tiap hari nonton video saya begini, ya. Ini Gojek, ini si cepat, ini bukannya sombong saya memamerkan orderan, bukan. Tapi kita memberitahu bahwa ya itu orderan kita yang keluar, ya, masing-masing. Nah, ini untuk Bapak atau Ibu nih, Mardiah Narsim. Nah, ini untuk Pariki Towarang. Nah, ini untuk Bapak Prasetyo, ya, orderan hari ini, ya. Nah, kita mau ngomong jujur apa adanya lagi. Banyak komplainan dari orang adalah, Pak, waktu saya mainkan high beam secara cepat kok dia mati. Nah, itu saya sudah komplain ke pabrik. Pabrik bilang itu adalah feature safety. Apa itu feature safety? Jadi kalau Anda yang suka main high beam, jadi chip low beam, ini chip high beam. Jadi Anda main secara cepat, dia akan kalau Anda tarik high beam, yang ini kan akan mati, ini akan nyala. Jadi mati nyala begitu secara cepat, dia akan protect. Jadi protect itu dalam arti feature safety kalau menurut saya. Ya, pabrik juga bilang begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang bilang, Pak, ini LED-nya jelek, Pak, nggak bisa dimainin high beam. Sebenarnya bisa main high beam, tapi high beam tidak boleh kasar. Dalam arti begini, 1 detik tarik 2 kali lah, 3 kali maksimum. Jangan begini, tarik terus gitu, ya. Jadi 1 detik mungkin 10 kali. Dia akan error. Kenapa error? Dia ada feature safety, memprotek diri. Jadi dia lebih baik mematikan diri. Kenapa? Karena kalau Anda tarik secara cepat, setrum itu menjadi tidak stabil. Jadi waktu Anda tarik sebentar udah lepas, tarik lagi, jadi setrum baru mau naik, dia belum maksimal, udah diputus. Terus naik lagi. Jadi kalau dibikin grafik, di sini 0, di sininya 1, baru naik 0,5 udah mati lagi, baru naik 0,6 udah mati lagi, atau baru naik 0,3 mati lagi. Jadi nggak stabil.
Nggak stabil itu merusak LED gitu ya. Arus nggak stabil merusak LED. Makanya LED itu perlu namanya current driver, voltage driver ya, controller. Jadi diatur arusnya berapa, tegangannya berapa supaya nggak rusak ya. Jadi kalau dia nggak stabil begitu, dia lebih baik protek, mati. Nggak masalah, mati, Anda matikan lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan restart ya, seperti itu. Jadi ada feature safety, bukan dia berarti bolamnya jelek. Nah, bagaimana cara misalnya kalau ini bolam error? Jadi di bolam ini ada memori sebenarnya ya, ada memori. Memorinya digunakan apa? Saya nggak tahu dia menggunakan memorinya RAM, ROM, EPROM atau SD card atau apalah ya. Ada kan memori kan di handphone begitu, pasti dia ada memori. Kenapa saya bilang dia ada memori? Karena sekarang nyalanya putih, dia akan mengingat dong warna putih yang nyala. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Nah, itu kan ada memori. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Itu memori. Nah, Anda bagaimana cara mau mereset dia? Anda matikan aja dulu 3 menit, nyalakan kembali, dia mereset memori dia. Ya, seperti itu. Kompleks sebenarnya, kompleks. Ya, jadi agak ribet sebenarnya. Dia ada memori, dia ada feature safety-nya ya. Jadi Anda tidak bisa high beam secara kasar. Anda high beam maksimal 1 detik 3 kali atau 2 kali lah, 2-3 kali oke, tek tek gitulah, tek tek tek. Tapi kalau buat Anda yang biasanya high beam kasar itu seperti mobil bus kota antar provinsi, kalau ngedim tek 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 gitu ya, nggak bisa, dia akan shutdown. Ya, shutdown itu bukan rusak, tapi dia akan protect, matikan, nyalakan lagi, dia akan normal ya, seperti itu. Bohlam ini mempunyai 2 buah chip. Sebenarnya awalnya adalah saya request dia chip dempet. Saya request awal chip dempet, dia bilang PCB-nya dia tidak ready. Ya, jadi dibikin chip biasa. Sebenarnya saya sudah request update yang terbaru chip dempet, tapi belum ada barangnya. Jadi di kemudian hari akan ada update chip dempet ya. Saat ini chipnya tidak dempet. Tidak dempet nggak masalah, yang penting ada cut off-nya ya. Cut off ini pun juga kita sudah bagian papas sedikit ya, kita gerinda sedikit supaya kenapa lebih terbuka cut off-nya ya, supaya outputnya lebih keluar lebih besar ya. Bohlam ini seperti kita kan, mobil Anda kan bolamnya bolam halogen. Kita memasang LED ini adalah mengkonversi dari LED ke halogen. Dari halogen ke LED maksudnya ya. Jadi mobil Anda kan halogen, jadi kita konversi dari halogen ke LED. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan dia punya cut off ke reflektor halogen. Itu ya. Makanya ada syarat bisa di adjustable, dan syarat kelima bayangan gelap harus kecil ya, seperti itu. Chip putih di bawah devalut, putih cut off-nya akan lebih bagus dibandingkan kuning. Saya ngomong apanya to the point. Kenapa? Karena kita utamakan warna putih. Putih dalam kondisi jalanan normal. Kuning Anda nyalakan pada jalan kondisi hujan atau kabut. Putih kuningnya Anda nyalakan jika Anda membutuhkan sinar yang paling terang. Karena pada saat warna putih kuningnya nyala 4300 Kelvin, itu chip putih nyala, chip kuning nyala, itu maksimal 3600. Kalau nggak salah waktu chip putihnya 3300 lux, chip kuningnya 3400 lux. Jadi total pada saat 2 buah chip nyala 3600 lux. Ini bolam satu-satunya yang nyala total 2 buah chip lebih besar luxnya dibandingkan nyala cuma 1 chip. Bolam-bolam lain kadang-kadang nyala 2 chip, malah luxnya lebih turun karena drivernya tidak support untuk ngedrive 2 buah chipnya tersebut. Ya, jadi makanya itu juga menjadi syarat bagus buat bohlam yang bisa berubah warna. Ya, ini juga driverless tanpa driver, dan ini sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik. Ya, seperti itu. Kuningnya akan lebih glare, kenapa? Karena dia posisi chipnya lebih di atas dibandingkan chip putihnya. Chip putihnya lebih bagus, kenapa? Karena dia tertahan oleh payungnya ini lebih baik daripada kuningnya. Karena kuningnya lebih di atas, sinarnya akan lebih banyak bocornya. Sedangkan putihnya cut off-nya akan lebih bagus, kenapa? Karena dia lebih dekat ke payung. Ya, payungnya ini menyerupai halogen. Ya, Anda lihat halogen Anda, payungnya seperti ini sama. Jadi replikanya. Jadi hasil sinarnya mestinya lebih bagus dibandingkan kalau payungnya hanya berupa lebihan daging dari CNC-nya dia, bodinya dia. Tapi ini payungnya benar-benar dari mangkok. Dan saya berbicara tadi adalah putih cut off-nya lebih bagus. Nah, kalau Anda mau kuningnya lebih bagus, gampang. Anda buka ini baut, Anda putar balik. Bisa juga, bro. Bisa.
Nah, buat Anda yang mau kuningnya cut off lebih bagus dibandingkan putihnya, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Buat yang sudah beli akan kita pandu caranya bagaimana. Ya, saya rasa cukup reviewnya, tapi saya belum tes nyala, kita tes nyalakan dulu ya. Jadi maksudnya begini, ini warna putihnya ya. Ini putihnya ya. High beamnya juga akan warna putih ya, high beamnya tuh dia bergerak ya, kelihatan ya. Nah, kalau kita mau ganti warna putih kuning, dua buah chip nyala, high beamnya tetap warna putih ya. Warna kuningnya kita nyalakan, chip kuningnya, high beamnya tetap warna putih ya. Jadi high beam tetap warna putih, yang bisa berubah adalah low beam. Low beamnya mau mengubah warna bagaimana caranya, matikan, nyalakan switch lampu, dia akan berubah modenya. Dia ada memorinya. Nah, makanya di dalamnya saya bilang dia ada memori ya. Tapi jangan bertanya saya kepada memorinya dia pakai RAM, ROM, EPROM atau apa, atau pakai SSD atau apa, bukan yang begitu. Yang pasti dia ada memorinya ya. Common ground, common positif bisa, makanya kalau ada memorinya itu kalau error dia lebih baik shutdown untuk protect. Anda matikan, tunggu beberapa saat, nyalakan lagi. Kalau Anda mau mereset dia 3 menit, jangan dinyalakan, dia akan mereset ya. Balik ke default. Jadi mestinya ROM ya, ROM, read only memory ya. Kalau dulu belajar software, hardware, kalau ada RAM atau ROM ya, random access memory atau read only memory ya. Kalau saya dulu di elektro belajar microcontroller begitu ya, dulu dosen saya siapa lupa. Common ground, common positif bisa ya dibulak balik, jadi nggak perlu takut, jadi tidak perlu pakai kabel-kabel relay set. Di mobil Anda ada kabel relay set Hella, Bosch, MX11 apa, lepas, nggak usah pakai, colok ke soket bawaan original mobil lebih bagus ya. Kabel-kabel set di mobil semua lepas bro, lepas aja, pensiunin ya. Dan nggak merusak apa pemandangan ya, banyak kabel seliweran di mobil Anda jadi lebih rapi, di kepala aki juga jadi bersih. Tinggal colok saja, tidak perlu pakai kabel-kabel relay set, tidak ada gunanya. Nah, kalau Anda pakai HID, bagaimana dengan HID perbandingan ini jauh lah lebih terang daripada HID. Ini tahun 2021 ya. Dulu saya ngomong HID lebih terang ya, karena itu di tahun 2018, 2017 mungkin ya, HID belum bisa LED belum bisa menyaingi HID. Nah, sekarang HID sudah kalah dibandingkan LED ya terangnya. Nah, tapi harus ada syarat tertentu juga. Anda jangan beli LED yang abal-abal yang harga 100.000, 200.000 yang nggak bisa mengalahkan HID gitu ya. Jadi ada harga, ada kualitas, itu yang penting bro ya. Ada harga, ada kualitas. Kalau Anda mau beli yang bagus ya tentu ada harga, bener nggak? Anda mau beli Alphard seharga Avanza ada nggak? Mungkin nggak bakal ada ya, kecuali mobil itu mungkin bekas terbalik atau terguling. Nah, Anda beli, nah Anda betulin ya. Jadi sama seperti energi itu kekal. Anda mau terang ya wattnya harus gede ya. Anda mau terang wattnya harus gede. Tapi kalau Anda mau terang wattnya mau kecil, Anda bisa, tapi Anda ubah teknologinya. Itu kan seperti hukum kekekalan energi ya. Energi hanya bisa diciptakan dan apalah bunyinya lah. Yang pasti adalah energi itu kekal. Jadi kalau Anda mau terang, wattnya gede. Energi tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan. Nah, sama seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau mengubah dia punya wattnya, tapi Anda mau mengubah dia lebih terang tapi wattnya sama, ya Anda harus mengubah teknologinya. Contohnya ya dari halogen ke HID, dari HID ke LED, mungkin dari nanti LED ke laser, dari laser mungkin ke kemana gitu ya. Karena ini tahun 2021 saya bilang HID kalah terang dengan LED ini. Kalah terang bro ya, kalah terang. HID kalah terang. Jadi kalau Anda mau terang belilah LED ya, tapi LED-nya harus yang berkualitas ya. Saya rasa cukup. Ini saya juga belum saya tes. Jadi nanti setelah video ini selesai, kita akan kalibrasi dulu, kita akan ukur menggunakan sigmat ya, fokusnya, tinggi rendahnya, segala macam. Kalau tidak sesuai, kita akan papas lagi. Apa yang dipapas? Bagian ininya bro, yang dipapas ya, plastik itunya. Kenapa? Karena LED ini ada gap bro ya, maju mundurnya ini ada gap tuh ya. Gapnya ini seberapa banyak, kita harus mengukur tingginya ini menggunakan sigmat. Saya sudah mempunyai patokan tersendiri, makanya kasih tahu saya Anda beli buat mobil apa ya. Jadi Anda nanti tinggal setting, putar aja ya, arah jam 11, jam 12 Anda buat cari cut off atau cari titik fokus. Tapi kalau maju mundurnya ini Anda udah nggak perlu setting, saya yang setting bro. Karena ini nggak, setting begini nggak gampang bro ya. Saya sudah punya patokan tersendiri, intinya gitu aja ya. Saya juga nggak mau menyusahkan Anda sebagai pembeli. Saya maunya adalah barang sampai Anda tinggal pasang
Ini juga udah saya papas, jadi Anda pokoknya tinggal pasang itu aja, selesai ya. Nah, kadang-kadang ada orang kepo seperti Intel ya, mau nanya, bro detailnya gimana, ya itu rahasia perusahaan dong bro. Anda beli martabak juga ke tukang martabak, Anda tanya, masa resepnya Anda tanya, bro terigunya berapa kilo, airnya berapa kilo, pakai pengembangnya berapa kilo, kan gitu kan nggak etis juga gitu ya. Jadi intinya adalah kalau Anda beli di saya ya Anda terima beres saja ya. Oke, saya rasa cukup. Jangan lupa pasang dulu ininya, klipnya, kaki tiganya klipin, pasang karet, baru pasang bolam. Jadi kipas di belakang bolam ya, kipas di belakang bolam. Jadi jangan lupa ya, LED ini panas bro, jadi jangan lupa karet itu penting ya. Jangan sampai heatsink tertutup oleh karet ya. Heatsink tertutup oleh karet itu tidak bagus, jadi Anda harus perhatikan. Kalau bisa Anda yang tertutup, Anda beli karet punya Avanza ya. Kalau begini pemasangan aman. Kenapa aman? Karena heatsink masih di luar karet. Ada yang karetnya itu dagingnya berlebih, jadi kalau Anda lihat dari samping itu tertutup. Nah itu bahaya. Kalau bisa Anda ganti punya Avanza lah ya, karena punya Avanza tidak menutupi ya. Ini penting bro, karena LED itu panas. Makanya ada syarat ketujuh nanti di kemudian hari yang akan kita rumuskan, bahwa LED itu butuh pendinginan, kipas, heatsink, teknologinya seperti apa ya. Nanti kita akan buktikan, karena kita membuat syarat itu nggak asal bikin, karena kita harus ada ujinya, supaya untuk Anda yang suka mengcounter, kita punya bukti ya. Jadi kalau mau berdebat, hayo berdebat ya, karena saya sudah punya buktinya. Ya, saya rasa cukup, akan kita kirim segera. Terima kasih.